Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam forum yang semoga penuh barokah ini. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Saat ini ketika proses syuting ini dilakukan, tempat kami sedang hujan. Itu pertanda bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hujan itu ditunggu-tunggu oleh makhluknya Allah, oleh tetumbuhan, oleh binatang, dan oleh manusia juga. Dan sesungguhnya hujan adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas semua rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Allah tiada henti untuk memberikan, mencurahkan, dan terus memberikan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Shalawat dan salam terus kita untai dan kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali bersama dengan tadabbur Al-Quran, mengambil inspirasi dan motivasi dari ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita memasuki Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Seperti yang telah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa khusus untuk Al-Fatihah kita akan membahas dengan detail, sebab Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Ya, sedetil-detilnya memang ya semampu waktu dan yang bisa saya sampaikan. Tentu kalau mau lebih detail ya ada di dalam apa yang ditulis oleh para ulama yang tidak akan pernah habis dalam membahas Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Fatihah ini mungkin kita akan membahasnya dalam beberapa pertemuan, karena Al-Fatihah itu memang sangat-sangat spesial, tidak mungkin habis untuk dibahas dalam satu pertemuan. Kita akan membahas ayat yang pertama dahulu, menjadi motivasi dan inspirasi yang terbesar bagi kita semuanya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama dalam Al-Fatihah, sebagaimana disepakati oleh hampir sebagian besar ulama, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada 1-2 ulama yang tidak memasukkan Bismillah sebagai ayat dalam Al-Fatihah, tapi hampir jumhurul ulama menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min ayatil Fatihah, adalah satu ayat dari ayat-ayatnya Al-Fatihah. Itu adalah ayat yang pertama. Termasuk yang berpendapat seperti itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Syafi'i. Maka bagi yang mengikuti Imam Syafi'i, ya, kalau sholat tidak boleh meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, wajib dibaca sebab itu bagian dari Al-Fatihah. Kalau tidak membaca basmalah menurut Imam Syafi'i, maka
ada yang hilang dari Al-Fatihah, yang berarti Fatihahnya tidak genep, tidak lengkap, berarti tidak sah salatnya menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dulu saya pernah belajar di pesantren, ya, selalu dijelaskan oleh Pak Yai Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang maha memberikan belas kasihan, ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian ditafsiri, ya, ayil mun'imi bijalailin ni'ami, artinya Allah adalah zat yang maha memberikan nikmat dengan nikmat yang agung untuk umatnya. Di sini sifat Ar-Rahman adalah sifat maha sayangnya Allah kepada umatnya, tidak pandang bulu siapapun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat dia itu beriman atau tidak. Bahkan yang tidak beriman kepada Allah sekalipun tetap diberi rahmat oleh Allah. Rahmatnya Allah melingkupi segala sesuatu. Rahmatnya Allah sampai kepada segala sesuatu, termasuk kepada orang-orang yang menentang Allah sekalipun. Bahkan, ya, Fir'aun sekalipun yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, menentang nabinya Allah, menentang Allah pun tetap diberi nikmat oleh Allah, tetap dikasih makan oleh Allah, tetap diberi penglihatan, pendengaran, dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat rahmahnya Allah di atas muka bumi ini untuk semua makhluknya. Kemudian Ar-Rahim adalah maha sayangnya Allah yang luar biasa. Kalau ini menurut para ulama, ayil mun'imi bidaqaiqiha, artinya Allah adalah zat yang maha memberi nikmat. Bidaqaiqiha, dengan selembut-lembutnya nikmat. Nikmat ini, nikmat yang dari sifat Ar-Rahim ini diberikan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di akhirat, nikmat dan rahmat itu hanya untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nanti juga kita bisa akan bahas, ya, bahwa tentu karena nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada tempatnya tersendiri. Adapun surganya Allah, ridhonya Allah di akhirat, kampung akhirat yang tiada tepi, tiada penghabisannya, hanya untuk orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, menurut para ulama juga adalah saripati dari Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Quran itu saripatinya ada di dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah itu saripatinya ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini sangat-sangat penting. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang dalam bentuk yang lengkapnya ada di hadapan kita semuanya, ya, itu diawali dengan Fatihatu Alkitab, Al-Fatihah, dan Fatihatul Fatihah. Pembukanya Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dibuka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW,
itu juga diminta agar kita menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala it's very essential in our life. Muhim jiddan, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara urusan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terputus, ya, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mengharapkan barokah, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita lepaskan dari menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik dari seorang ulama terkemuka dari Turki, yaitu Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, tentang betapa pentingnya basmalah untuk kita semuanya. Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi memberikan ilustrasi seperti ini. Dalam kehidupan orang-orang nomaden, ya, orang-orang nomaden, orang yang mengembara satu tempat ke tempat yang lain, menyeberangi padang pasir yang luas. Kadang-kadang nomaden juga melewati hutan belantara. Itu ada semacam tradisi yang menarik, bahwa siapapun yang mau dia itu berkoalisi istilahnya pada satu kabilah yang sangat kuat dengan pimpinannya yang kuat, maka orang ini biasanya akan aman. Jadi misalnya ada satu kabilah sangat kuat dan biasanya karena punya pemimpin yang sangat kuat, pemimpin yang sangat disegani, sangat dihormati, misalnya namanya A begitu. Kemudian kita ikut, ya, berkoalisi di situ. Ya. Kemudian kita pergi. Ketika kita pergi, kita membawa nama ketua kabilah itu. Ketika melewati padang pasir, ya, kemudian mungkin ada orang-orang jahat datang. Kemudian dia mengatakan bahwa aku adalah orangnya A. Dan seketika orang tahu, itu siapa? Itu adalah seorang kepala kabilah yang sangat disegani, yang sangat kuat. Maka orang itu akan selamat. Bahkan ketika dia kemudian sampai di kabilah yang lain, kemudian dia mengatakan, aku orangnya A, maka dia akan dihormati. Tetapi ada jenis manusia yang kedua, manusia yang sombong, orang yang sombong. Dia tidak mau membawa nama tertentu. Dia pengen namanya dia sendiri, padahal dia lemah. Dia lemah, nggak punya kekuatan. Kemudian ketika mungkin dia berjalan, nomaden, di satu sohro, satu padang pasir, di situ ada rampok. Kemudian dia atas nama dia sendiri dan dia nggak punya apa-apa. Ya udah habis dia. Kalau dia kemudian sampai ke tempat yang lain, ya kan, di satu kabilah yang lain, dan dia tidak punya siapa, nggak punya ketua, nggak punya siapa, nggak ada nama yang bisa dia sebut, dia nggak dihormati apapun. Bahkan mungkin dia akan mendapatkan kecelakaan di sana. Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi kemudian menjelaskan bahwa kehidupan kita ini adalah sohro itu. Kehidupan ini adalah padang pasir itu. Kehidupan ini adalah belantara itu. Dan kita diberi petunjuk oleh Allah, kalau kita mau selamat, kita harus merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak ada yang mengalahkan, yang rahmatnya tidak ada penghabisannya, yang rahmatnya
meliputi segala sesuatu, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita pergi melewati kehidupan ini, menyeberangi kehidupan ini, yang itu adalah laksana belantara yang berbahaya, laksana padang pasir yang juga kadang-kadang penuh mara bahaya, tetapi kita bersama dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memaksa, maha kuasa, maha di atas segala-galanya, maka itulah keamanan yang sejati. Apalagi kalau kita menyadari bahwa perjalanan kita ini panjang sekali menuju kampung akhirat, yang kampung akhirat nanti akan dahsyat sekali panjangnya. Tidak ada keselamatan di akhirat kecuali mereka yang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah keselamatan yang sesungguhnya. Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keselamatan yang sesungguhnya. Inilah kenapa dalam semua amal baik kita diminta untuk membaca bismillah. Kita mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau pergi kerja kita baca bismillah, mau akad nikah baca bismillah, mau masuk masjid baca bismillah. Semua amal kebaikan, semua amal, semua aktivitas dalam hidup kita yang kita merasa aktivitas itu ada nilainya di sana, penting bagi kita, kita harus wajib membaca bismillah. Pakai baju pun kita baca bismillah. Saya tutup untuk ayat ini dengan kalimat yang menarik sekali dari seorang waliullah dari Mesir, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju ilallah fil bidayah. Tanda-tanda seseorang itu sukses di akhir, kalau orang itu mau kembali kepada Allah di awal langkah. Jadi sukses itu ada di akhir, bukan di awal langkah. Yang namanya sukses, hitungannya itu selalu di akhir. Misalnya pertandingan, itu ya sampai akhir pertandingan baru akan ketahuan siapa yang menang, bukan di awal pertandingan. Nah, tanda-tanda orang itu sukses di akhir itu kalau di awal langkah dia sudah kembali kepada Allah. Nah, ini kalimatnya indah sekali. Ar-ruju ilallah fil bidayah. Kembali kepada Allah. Biasanya orang kembali itu kalau orang udah melangkah, udah jalan, mungkin lupa sesuatu atau mungkin harus pulang, baru roja'a kembali. Lah, Imam Ibnu Athaillah mengatakan kembalinya kepada Allah itu jangan udah melangkah jauh baru kembali, jangan. Justru di awal langkah kembali kepada Allah. Langsung sejak di awal langkah kita udah kembali kepada Allah, sudah menyertakan Allah dalam langkah kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lisan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita, jiwa kita, seluruh saraf-saraf kita langsung menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda itu kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barokati qiraati Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.